Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Agus Hemodialisis. Seperti biasa saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Dulu ya waktu saya awal cuci darah itu betapa banyak ya keluhan yang saya hadapi dan rasa sakit itu datang bertubi-tubi. Jadi bayangkan ya, pada saat itu saya itu 21 hari lebih lah, 3 minggu lebih itu nggak makan loh. Jadi nggak selera makan dan nggak makan. Kemudian selama lebih dari 40 hari itu juga nggak tidur. Jadi bawaannya kita waktu itu ya gelisah, sakit nggak karuan, rasanya nggak karuan. Kemudian nggak selera makan, mual. Jadi memang ya waktu itu saya terlalu fokus bahwa ini disebabkan karena ginjal. Pikiran saya karena gangguan ginjal itu memang seperti ini. Kemudian orang cuci darah itu seperti ini. Padahal tidak serta-merta demikian ya. Jadi akhirnya saya punya masa sih kok harus seperti ini. Lama-lama ya saya berpikir bisa-bisa kalau begini terus bisa ya kondisi makin buruk gitu kan. Akhirnya saya ya bersyukur kok pada saat itu punya ide ya, punya pikiran saya masuk rumah sakit. Saya bikin rujukan, saya punya ide untuk minta dirawat di rumah sakit. Jadi dengan adanya keluhan itu saya sebenarnya sudah punya pikirannya enggak ya, karena apa? Ya kondisinya udah lemas sekali, udah nggak punya energi apa-apa ya. Jadi waktu awal cuci darah inilah sebenarnya yang perlu diperhatikan ya, oleh karena menurut saya awal-awal inilah ya pasien cuci darah yang harus didampingi atau dikawal, baik dari anak, dari saudara, dari keluarga, dari istri, suami, atau saudara terdekat. Ini sebaiknya dikawal, dampingi sampai kondisi stabil. Karena apa ya? Kalau enggak gini ya, di samping kita banyak keluhan kan ada pikiran kita ya, tentu pasti shock. Kemudian pikiran kita juga pasti akan ya bercabang-cabang nggak karu-karuan, karena kondisinya memang baru awal tuh orang masih sebenarnya ibaratnya hampir enggak mau cuci darah, baik dipaksakan. Nah ini yang harus diperhatikan, sehingga dengan adanya kita didampingi, kita akan bisa menjadi stabil dengan cara ya harus pandai-pandai komunikasi, diskusi, kemudian banyak tanya dengan perawat dan dokter yang ada. Jadi pengalaman saya ini memang sangat menakutkan ya. Jadi saya akan sampaikan tentu di luar ya, di lapangan, supaya tidak terlalu tegang, kurang lebih seperti itu. Awal cuci darah ini kan banyak sekali ya, permasalahan keluhan banyak sekali ya. Sampai saya pada saat itu tuh punya asumsi ya nggak baik. Jadi keluhan itu sampai saya beberapa kali ya mengalami kritis fisik ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga saya pernah saya sampaikan pada video sebelumnya itu, saya mengalami, katakanlah ini mohon maaf ya, mau lewat berkali-kali. Mungkin kritis ini berkali-kali dan beberapa kali dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi ini memang sangat menakutkan ya. Sampai saya itu setiap kali ada keluhan saya selalu memfitnah, selalu saya menyalahkan. Inilah kalau orang gangguan ginjal itu kayak gini rasanya. Saya selalu nyalah gini. Ketika saya mengalami keluhan yang lebih cukup menyakitkan juga sama. Inilah kalau orang cuci darah itu kayak gini. Saya selalu seperti itu, punya pendapat yang tidak baik. Dan saya malah punya pikiran, ini nggak lama lagi, ini tinggal menghitung hari. Padahal ini tidak serta-merta demikian. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan contoh ya, salah satu contoh kondisi saya pada saat kritis ya, mungkin kritis kondisi yang sangat, menurut saya sangat sudah lemah sekali. Jadi awal cuci darah saya kira-kira beberapa bulan ya, itu saya sangat
banyak sekali kondisi yang tidak stabil. Saya mengalami pernah tidak selera makan. Itu sampai 3 minggu, 21 hari nggak doyan makan sama sekali, nggak doyan makan sama sekali. Kemudian saya tidak bisa tidur. Itu beberapa bulan nggak bisa tidur. Bayangkan. Kemudian saya tiap malam tuh gelisah nggak karuan, udah jengkel nggak karuan, perasaannya nggak karuan. Ditambah lagi saya pernah mengalami juga lemas sekali. Jadi ngomong itu nggak seperti ini, ngomong itu pelan gitu, jalan sambil kayak ditahan gitu. Ya bayangkan sampai sudah 21 hari nggak makan, pasti kan lemah ya. Kemudian pada suatu ketika saya juga mengalami kondisi yang mual, muntah, pusing, sempoyongan gelap, mata pun pandangannya juga kabur itu. Saya sudah pasrah di rumah, udahlah berarti saya ini tinggal menghitung hari. Nah, sepertinya saya sudah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayaknya udah mau dipanggil dalam waktu dekat. Mungkin tinggal beberapa detik, mungkin pikiran saya sampai seperti itu karena udah lama sekali ya. Saya akhirnya pun juga masih punya saya masih punya pikiran, masih punya perasaan, masih bisa diajak komunikasi lah gitu. Kemudian saya coba mencari rujukan ya, saya mau coba minta dirawat di rumah sakit. Karena memang saya waktu itu juga udah bolak-balik keluar masuk rumah sakit, bolak-balik itu. Di rumah sakit makan pun disediakan, nggak pernah doyan makan. Akhirnya saya dapat rujukan siang itu, saya baru bisa berangkat ke rumah sakit sore. Kemudian saya masuk ke ruang UGD waktu itu karena kondisinya udah lama sekali. Saya sampaikan ke perawat, mungkin kayaknya ada dokter jaga waktu itu. Saya sampaikan keluhan saya seperti itu tadi. Kemudian saya dibawa ke ruang perawatan. Sebelum dibawa ke ruang perawatan di tempat pendaftaran, saya dikasih tahu sama perawat, Pak, ini mohon maaf, ruangan kelas 2-nya lagi penuh, kelas 1 juga penuh, Pak, adanya kelas 3. Gimana, Pak? Oh, enggak apa-apa, Sus. Buat saya kan enggak ada masalah, saya enggak permasalahkan fasilitas. Yang penting saya bisa dirawat. Karena nanti kayaknya sore Pak atau malam ada pasien satu yang pulang, nanti Bapak bisa pindah ke situ. Kalau Bapak mau ke kelas 3 dulu, oh ya enggak apa-apa, Sus, saya kelas 3 dulu. Diantarlah pakai dorongan itu ke kelas 3. Itu di ruangan itu sepi. Kelas 3 seluas itu nggak ada orang, saya sendiri. Itu kan memang mencekam kan. Wah, ini kayaknya saya memang udah deket gitu. Pada saat itu saya memang lemah sekali. Saya pun hanya bisa mengingat dan bicara pelan-pelan. Saya masih ingat waktu saya hanya bisa berdoa, ya Allah, kalau memang saya mau diambil, mau menghadap sekarang ini, saya siap, saya ikhlas. Namun ya Allah, mohon selamatkan anak-anak saya dan keluarga saya, ya Allah, jangan sampai terlantar. Itu aja doa saya. Saya doa itu berulang kali dan saya baca Al-Fatihah, saya baca. Kemudian perawat bawa peralatan gitu ya ke tempat ruangan perawatan itu. Pak, ini Bapak mau dipasang jarum untuk transfusi darah. Oh ya, Sus ya. Hemoglobin Bapak 5,5. Kemudian tidak ada apa-apa, Sus. Cuma gini Pak, kalau biasanya kalau transfusi menggunakan biasanya tidak pada saat cuci darah, biasanya kita pakai heater. Oh ya nggak apa-apa, Sus, saya ikut aja. Heater. Saya tanya juga di situ tuh, saya perlu orang nggak untuk ngambil darah apa, nanti semua disiapkan di sini. Oke lah, saya ikut aja. Kemudian kira-kira 1 jam lewat itu darahnya datang, dapat 2 kantong. Kita salah kantong. Kemudian proses 1 kantong itu bisa 2 jam, saya ingat. Kemudian kantong berikutnya hampir 4 jam. Selesai transfusi, perawat itu kayaknya suntik, kayaknya injeksi obat, mungkin obat lambung kayaknya. Kayak nggak salah obat lambung, saya disuntik obat lambung karena saya memang ada mual dan lain-lain. Nah, kemudian setelah kita disuntik obat lambung, kebetulan ruangannya udah selesai.
Saya pindah ke ruang kelas 2. Kemudian di ruang kelas 2 itu saya dilepaskan, sebelum ke kelas 2 itu dilepas dulu ininya, transfusi yang dilepas dulu. Pun diganti cairan, semacam infus ya. Tapi ini saya tanya perawat, ini apa ya? Merah, saya lupa ya. Warna itu antara merah atau oranye ya, saya agak lupa itu. Apa itu sus? Ini vitamin Pak, kondisi Bapak kan lemah, makanya kita kasih vitamin supaya cepat pulih kembali. Saya tanya kok banyak sekali sus, kan cairan kurang lebih antara berapa ya, 200 ml atau 400 ml lah, itu cairan kayak bening gitu ya, tapi harus lewat selang tadi, dia ganti selang lagi, selangnya ganti baru. Oh enggak Pak, ini petunjuk dokter, semuanya diarahkan dokter, jadi Bapak harus dikasih vitamin supaya cepat pulih karena lemah sekali. Oh baik sus, terima kasih. Kemudian saya pun masih lemah, tapi masih kondisi nggak kayak gini, suaranya itu masih berat. Kemudian kira-kira 1 jam kok kerenyes badan saya hangat semua itu. Hangat semua, kemudian saya bisa keringetan loh. Seketika itu, jadi pandangan saya jadi nggak kabur loh. Jadi terang semuanya. Jadi saya seperti mendapat pelayanan yang luar biasa waktu itu ya. Jadi setelah ditransfusi, kita diinjeksi obat lambung, dikasih vitamin cair, seketika langsung bereaksi itu. Ya Allah, ini saya udah beda lagi, pikiran saya udah beda lagi, nggak seperti sebelumnya. Jadi kondisi orang ketika mulai ada energi itu berbeda. Tapi saya tetap masih agak lemah. Kemudian nggak lama perawatnya datang, ngambil itunya udah selesai kan. Udah sus ya, udah Pak. Sus kok ini apa sus vitaminnya namanya? Saya lupa namanya bion apa tuh. Ini sekali saya sampaikan bahwa ini seketika saya bisa ada reaksi. Saya sampaikan juga perawat itu senang juga dengar saya ada respon itu senang juga. Saya juga senang, sama-sama senang melihat pasiennya itu bisa pulih kembali. Kemudian sus saya boleh nggak nanti makan? Oh boleh Pak, kalau mau makan aja, nggak apa-apa. Kebetulan yang nganter saya kan lagi ganti baju, jadi tadi saya udah pesen makan juga kebetulan. Kemudian saya diinjeksi lagi obat. Ini apa sus? Ini obat demam Pak. Bapak kan keluhannya lambung, kemudian mual, demam. Nah ini kita satu persatu diinjeksi. Oh ya sus boleh. Jadi habis saya tidur, jam 3 baru bangun. Jadi saya lapar karena nanti datang bawa nasi, saya baru mau makan itu makanan saya enak sekali loh, enak sekali. Kemudian saya tidur lagi sampai pagi, udah disiapkan sarapan, saya pun makan. Bayangkan ya, saya 21 hari, kemudian lebih dari 2 bulan nggak tidur, jadi lebih dari 21 hari nggak makan. Bisa makan, bisa itu rasanya kayak apa, kan enak sekali, bahagia sekali saya waktu itu. Kemudian pagi-pagi itu perawat udah mulai nyiapkan obat, biasanya saya nggak tahu obat apa selanjutnya, saya agak lupa. Kemudian perawat ngasih tahu, Pak kita masih ada 1 cek laboratorium Pak, nanti siang selesai. Oh ya sus, saya lupa ceknya apa. Kemudian nanti Pak kalau sudah hasilnya dibaca dokter, kemudian dokter mengizinkan, nanti Bapak boleh pulang sus ya, boleh. Ternyata apa yang keluhan saya itu tidak berbahaya amat, tetapi setelah mendapatkan pelayanan yang istimewa ya, itu juga kembali normal lagi. Kemudian siangnya itu memang jam 1 atau jam 2 itu hasil tesnya datang. Pak udah boleh pulang nanti dok, kata dokter. Tapi dokter nanti mau datang lagi gitu. Oh ya, dokter sempat ketemu saya dikasih tahu bahwa Bapak kondisinya tinggal pemulihan saja. Kemudian saya dikasih tahu nanti ada 1 obat lagi Pak. Apa itu dok? Nanti kita injeksi 1 obat lagi sebelum pulang. Obatnya itu setelah makan nanti obatnya itu katanya, saya lupa namanya, bahasanya kan bahasa medis ya. Obat nanti reaksinya supaya cairan dan racun-racun di dalam tubuh Bapak nanti bisa, yang cairan yang tidak kepakai terbuang. Jadi cairan yang nggak terbuang, racun-racun bisa keluar. Oh baik dok, terima kasih. Berarti saya lewat mana nanti ya cairan itu ya gitu ya? Oh mungkin lewat buang air besar gitu. Saya pun ikut aja. Jadi tadi malam saya udah makan sekali, pagi-pagi sarapan, siang pun saya udah makan lagi sama kue sama yang diantar teman saya itu. Jadi beberapa perentetan ya, ribetnya permasalahan saya seolah-olah udah nggak bisa apa-apa, ternyata tidak demikian yang saya bayangkan ya. Kemudian saya akhirnya baru bisa, kan teman saya sore ya pulang kerja baru jemput.
Saya akhirnya surat-surat itu selesai jam 3 kalau jam 3 atau jam setengah 4 sore sama perawat. Pak, ini udah siap semua surat-suratnya, Bapak tinggal pulang. Oh ya Sus, terima kasih Sus, cuma saya mau tanya apa Pak? Pak, kalau Sus kalau saya masih di sini beberapa jam boleh Pak, kalau Bapak belum siap di sini dulu nggak apa-apa, sampai malam nggak apa-apa. Yang penting Bapak kalau kondisinya udah oke, udah siap, dokter udah mengizinkan. Kalau belum siap Bapak nggak apa-apa sini dulu. Akhirnya saya pun ikutin, kira-kira jam 4:30 teman saya datang. Sebelum datang, telepon dulu, Pak Gus minta apa ini? Weh, namanya Pak Anjar, teman saya. Pak Anjar, saya tolong beliin kacang hijau, bubur kacang hijau. Dia tahu, udah biasa langganan kita itu. Bawain lah bubur kacang hijau. Saya masih makan bubur kacang hijau sama roti sama air mineral sama sini itu. Di dalam ruangan perawat itu. Kemudian saya turun, pulang. Di parkiran saya muntah-muntah itu. Muntah-muntah sampai mentok dari dalam perut itu, sampai keluar semua itu. Yang saya heran ya, tadi saya makan nasi, makan roti, makan bubur kacang hijau, tadi malam makan, itu nggak ada yang keluar satu sedikit pun. Yang keluar itu semacam kayak apa ya, kayak lendir, kayak apa ya, kayak seperti, maafin ya, riak gitu, kayak riak lendir kental gitu. Saya ada hitam-hitamnya, saya baru dong, iya. Itu tadi yang disampaikan dokter ini, tadi ini ya. Kalau cairan yang tidak terpakai dan racun itu mungkin yang terbuang lewat muntah ini. Luar biasa. Jadi akhirnya selama ini yang saya punya asumsi tidak baik terhadap cuci darah, terhadap ginjal, gangguan ginjal, ternyata tidak demikian. Jadi ketika kita belum memahami masalah cuci darah, masalah ginjal, gangguan ginjal, sebaiknya kita periksa ke dokter. Karena kita akan mengalami pikiran-pikiran yang tidak karuan. Bayangkan coba, saya selalu memfitnah ginjal saya. Gara-gara ginjal ini saya sakit gini, gara-gara cuci darah saya sudah mau lewat. Itu berhari-hari saya pikiran kayak gitu. Nah, ternyata kalimat-kalimat yang saya pakai ini menurut saya tidak seperti itu. Ternyata keluhan-keluhan pasien sudah ini bermacam-macam. Jadi saya baru bisa menganalisa. Akhirnya tindakan-tindakan dokter tadi, saya ingat itu, saya jadikan referensi untuk mengatasi keluhan saya. Berarti selama ini saya ada gangguan lambung, ya kan? Saya biarkan berbulan-bulan, saya nggak serius menangani asam lambungnya itu. Setelah disuntik lambung, ternyata dikasihlah vitamin kan, ada reaksi. Setelah vitamin ada reaksi, dikasihlah obat demam. Jadi memang stepnya itu sangat sistematis. Ini kan kalau kita nggak tahu kan bawaannya udah jengkel aja, jelain sana sini, padahal tidak seperti itu. Jadi waktu kita tidak doyan makan pasti juga kondisinya lemah, ya jangan dengan sendirinya hemoglobin turun. Karena hemoglobin terbentuk dari pola makan kita. Jadi transfusi dulu, suntik injeksi obat lambung, dikasih vitamin cair, dikasih obat demam. Seketika itu, ya memang itu permasalahannya. Nah, sejak itu saya berhati-hati sekali ya. Lambung saya makanya jaga. Saya cari apa permasalahan lambung sampai ketemu obatnya, sampai saya itu lambung saya katakanlah seperti normal. Makanya kita normal lambungnya ya baik-baik saja. Oleh karena itu, dengan pengalaman saya ini ternyata beberapa kali permasalahan yang bertubi-tubi ini bukan karena ginjal, bukan karena cuci darah semata, tidak serta-merta karena gangguan ginjal kita, tapi penyakit yang lain yang membonceng di badan kita ini, kita tidak sempat respon, hanya fokus pada ginjal dan cuci darah. Padahal bukan karena ini, kan itu. Sehingga ketika kita bisa mengatasi keluhan-keluhan tadi satu persatu, ya dengan sendirinya normal-normal saja. Ini saya nih kondisi baik-baik saja ini. Hemoglobin saya tuh 3 bulan terakhir ini 12, Saya tidak mengkonsumsi obat yang lain kecuali suplemen dari dokter. Hanya vitamin, kalsium, asam folat, dan makan 3 kali sehari. Itu saya sekarang udah normal. Nah, ketika kita misalnya mengalami kondisi sangat kritis dan ada beberapa katakanlah penyakit khusus, teman juga ada, itu ya monggo saja, itu kan mungkin sudah pada paham cara mengatasinya, cara memeliharanya. Nah itu silakan saya dilanjutkan, saya kurang paham kalau yang seperti jantung dan seperti diabetes dan lain-lain itu kan udah ada dokternya khusus, itu juga berjalan dengan baik. Sebenarnya gini ya, kalau saya pelajari ternyata keluhan-keluhan ini di dalam pasien ginjal memang banyak, tapi karena kita ada hemodialisa secara rutin dan ginjal, jadi kita seolah-olah fokusnya ke sini.
ke ginjal ini, padahal bukan semata-mata bukan itu. Jadi menurut saya gangguan ginjal untuk saya ini, seperti saya stadium 5 ini, kemudian harus cuci darah rutin selamanya ini, ternyata tidak serta-merta kita kondisinya makin buruk, makin jelek, belum tentu juga. Karena apa? Ketika kita mau berusaha, kita mau berdiskusi dengan dokter juga, saya dari 2016 sampai sekarang kondisinya makin baik loh. Walaupun awalnya juga memang sudah nggak bisa cerita lah, jeleknya itu udah karuan buruknya. Tapi sekian hari semakin baik. Ada yang bilang bahwa orang gangguan ginjal sampai cuci darah rutin biasanya makin lama kondisinya makin buruk. Ya itu tidak serta-merta demikian ya, bukan makin buruk ya, kondisi makin menurun itu ya semua orang makin usianya bertambah, kondisi makin menurun dah pasti. Itu tidak hanya orang cuci darah, tapi semua orang semakin tambah usia pasti semakin menurun kondisi tubuhnya. Dan semuanya juga itu berjalan dengan sendirinya, tidak bisa pilih-pilih. Belum tentu misalnya saya ini cuci darah, saya pasien gangguan ginjal, yang dipanggil sama Allah lebih duluan sehat daripada yang sehat, belum tentu juga, itu tidak jaminan. Karena biar gimana pun, ajal, hidup, rezeki, jodoh itu semua kan yang ngatur Allah semuanya. Kita nggak tahu. Apalagi misalnya diprediksi bertahan sekian tahun, itu bukan ranah kita ya, bukan ranah kita, bukan ranah orang untuk meramal seperti itu. Dokter pun saya berkali-kali mengalami kondisi yang tidak baik, kondisi memang menurut saya buruk sekali. Tidak pernah dokter menyinggung masalah ajal saya, tidak pernah dokter menyinggung masalah tinggal sekian, enggak. Justru memberikan support, menjadi semangat bahwa saya itu harus bersemangat, harus punya pikiran yang tenang, harus punya rasa gembira, jangan terlalu dipikiran. Itu saran dokter, dan nggak pernah dokter membuat satu statement yang menakutkan, nggak pernah. Apalagi sekian ini lagi kayaknya nggak pernah terdengar. Dokter itu sangat hati-hati, sangat halus dan lembut dalam mengatasi dan menghadapi pasiennya. Dia paham bahwa pasien itu kondisinya sangat shock ya, apalagi mengalami gangguan ginjal atau cuci darah. Jadi inilah perjalanan saya selama menghadapi cuci darah. Begitu banyak permasalahan-permasalahan yang sedang saya alami waktu itu, memang sedang berat-beratnya dan kritis-kritisnya. Selain itu ada banyak lagi, saya ambil contoh salah satu ini, dan ternyata ini bisa diobati dan ada obatnya ketika kita mau berusaha. Alhamdulillah memang saya pada saat itu dapat pelayanan yang betul-betul super istimewa dan profesional. Jadi saya perhatikan betul. Tadi saya sampaikan step-stepnya memang sistematis, dan itu bisa dijadikan edukasi buat saya. Jadi inilah pengalaman saya yang saya alami. Jadi tidak usah khawatir, tetap semangat, berusaha saja. Jalani aja hidup ini dengan apa adanya. Kita ini hanya bisa berusaha dan menjalani. Nanti hasilnya Allah yang menentukan. Kalau orang Jawa bilang itu kan sedremo ngelakoni, ya kita jalani saja. Soal kadang-kadang ya ini orang yang tidak paham nih, kadang-kadang menambah hal-hal yang membingungkan kita, sepertinya nggak usah dihiraukan. Kita mulai belajar secara objektif. Makanya kita sebagai pasien cuci darah, sebagai orang yang mengalami gangguan ginjal kayak saya ini stadium 5, harus memulai memahami, memulai mempelajari dan mengerti sedikit banyak tentang cuci darah dan ginjal, sehingga kita tidak terkecoh. Orang yang ngomong nggak ngerti ginjal, ngomongnya seperti itu, diambil hati, ya kita nanti susah gitu. Ya kita harus punya prinsip. Yang sakit itu ginjal, yang terganggu itu ya ginjalnya, yang lain tidak ada masalah. Ketika ginjal itu diatasi dengan hemodialisis dan kreatin diturunkan, ya berarti kan selesai. Ya kan, artinya selesai itu tetap kita cuci, tapi yang lain itu tidak begitu berpengaruh banyak. Lah mengenai tata cara cuci darah atau hemodialisa ini sudah ada aturannya, sudah ada standarnya, ikuti perawatnya, ikuti aturannya dokter. Jangan sampai kita aja punya asumsi semaunya waktu cuci darah, itu juga akan menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Demikian pengalaman saya tentang cuci darah. Nah, ini tadi ya, setelah saya dirawat ternyata kan ada beberapa hal.
Jadi kalau kita nggak selera makan atau nggak mau makan, nggak istirahat, kemudian lesu, lemah, itu pasti ya lambung kan. Kan tadi saya sampaikan kan di rumah sakit ternyata ada 3 ya. Yang paling pokok kita pasti dicek hemoglobinnya, darah ya, hemoglobinnya berapa, karena kan hemoglobin kan tergantung dari makanan kita. Kita ini energi dapatnya dari makanan, kemudian nggak selera makan berarti kan lambung. Kemudian pasti nggak ada energi, lemes ya, dikasih vitamin. Kebetulan vitaminnya cair. Jadi memang pada saat itu saya bersyukur ya, karena mendapatkan pelayanan yang pas gitu. Sehingga dengan 3 itu ternyata kondisinya makin baik gitu. Nah mungkin ya kalau misalnya dengan 3 tadi tindakan itu nggak maksimal, mungkin akan lakukan tindakan yang lain. Bersyukur sampai di situ saya sampai tindakan 3 ini bisa membaik. Jadi gini ya, ketika ngalamin keluhan itu harus kita cepat. Kita nggak bisa tunggu lama-lama, harus segera diatasi. Jadi kalau menghadapi keluhan orang sekitar ini harus seperti orang main bola ya, flying football itu begitu ada ini harus segera dieksekusi, kalau nggak nanti cepat diceropot sama musuh kan gitu. Jadi harus cepat, gerakannya harus cepat. Karena makin ditunda itu akan makin memburuk kondisinya gitu. Nah, cuci darah ini sendiri juga saya sampaikan bahwa untuk mencapai stabil perlu waktu, perlu proses, perlu perjuangan. Nah, ketika kita waktu awal ini sudah mulai memperhatikan ya harusnya gimana, nanti ini akan meningkat. Usahakan kondisi kita jangan sampai menurun, jangan sampai memburuk. Karena apa? Kalau saya cerita tadi ya, kalau saya nggak cepat-cepat diatasi mungkin bisa lebih buruk loh, lebih buruk sekali. Jadi saran saya ya untuk bagi Anda yang masih sehat, sebaiknya pandai-pandailah menjaga kesehatan ya, karena orang sakit ya, orang gangguan ginjal sampai cuci darah itu sakitnya sakitnya itu ya sakit sekali, artinya sakit di dalam hati kita tuh sakit sekali. Kemudian sakit, di samping sakit sengsaranya minta ampun. Bayangkan cuci darahnya selamanya loh. Jadi akan lebih baik mencegah. Jadi dengan menjaga kesehatan kan saya pernah sampaikan penyebab kerusakan ginjal sampai cuci darahnya kan salah satunya tekanan darah atau tensi, kemudian gula atau diabetes, kemudian asam urat, kolesterol tinggi, dehidrasi berat, ya, pola makan dan minum, ya kan. Ini ya sebenarnya kan kadang orang kalau lagi sehat tuh nggak terlalu diperhatikan. Padahal ini penting sekali. Dan menjaga kesehatan kan salah satunya ya olahraga teratur, ya kan, kontrol ke dokter secara rutin. Kemudian tidak begadang, ya kan. Karena apa? Begadang itu kalau misalnya orang sehat begadang sampai pagi, itu pasti tekanan darahnya naik loh, tinggi Pak. Pasti tensinya tinggi. Misalnya minum kopi secara terus-menerus sehari sampai 5-10 kali, pasti tensinya naik, pasti itu. Memang kopi itu kan bisa menyebabkan jantung kalau artinya dibatasi. Tapi kalau sampai misalnya minum kopi sampai 5-10 kali, ngerokok, begadang, ini yang akan memicu tekanan darah jadi naik atau tensinya tinggi. Ini yang menyebabkan kerusakan pada ginjal. Jadi salah satunya itu ya saya pelajari. Kemudian kurang istirahat, kurang olahraga pengaruh. Pola makan misalnya, kita menjaga makan itu diusahakan juga makan yang berlemak, ya kan, berminyak, makan yang bertepung-tepung, tepung dari tepung, kemudian makanan sayur, makanan yang memicu kolesterol tinggi darah, kemudian asam urat tinggi, itu juga perlu dibatasi dan dipertimbangkan supaya tidak terlalu berlebihan. Misalnya ya, kita sudah makannya tidak dikontrol, tidak pernah olahraga, selalu di ruangan AC, jadi nggak pernah banyak gerak, nggak kena matahari, jadi makanan ini semua akan jadi daging, jadi lemak. Ini yang berbahaya gitu. Nah, dengan menjaga kesehatan, olahraga teratur, ya kan, tidur teratur, insya Allah kita akan terhindar dari semua itu. Karena apa?
kadang-kadang gini ya, jangankan ke orang sakit ya, orang sehat saja. Kalau misalnya tadi saya cerita makan ya, makan itu sampai nggak makan 2-3 hari kan pasti akan kondisinya tidak stabil gitu. Kemudian gini ya, kalau misalnya tadi saya sampaikan ya, misalnya kita udah bisa menjaga kesehatan, sudah menjaga pola makan dan minum, kemudian olahraga, masih ada kena ya, mungkin ada hal-hal yang kita tidak kontrol. Minuman ya, minuman apa sih yang harus dihindari ya supaya tidak memicu kerusakan ginjal? Minuman yang kemasan, yang gulanya tinggi, inilah yang perlu diperhatikan. Karena apa? Minuman kemasan yang gulanya tinggi ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi gulanya bisa tinggi. Misalnya ya, kita minum manis-manis terus ya, manis terus, kemasan terus, tidak pernah minum air putih, ini berbahaya sekali. Usahakan minum itu sekedarnya aja, yang kemasan, tetapi lebih banyak minum air putih. Kemudian ada lagi yang kayak apa ya, minuman kan ada di pasar-pasar, di minimarket itu dalam bentuk saset itu ya, kemasan kecil gitu, kayak serbuk gitu. Nanti ada air putih di gelas, dituang di situ, diaduk, langsung warnanya menarik, kasih es batu diminum. Ini juga hati-hati sekali ini. Ini juga bisa memicu kerusakan ginjal. Sering-sering minum seperti ini. Jadi minuman kemasan yang sudah langsung manis, langsung apa ya, begitu minum bereaksi langsung apa ya, energik, itu sebenarnya kan dipaksakan ginjal kita itu. Gitu. Jadi ini juga memicu terjadinya kerusakan ginjal. Minuman kemasan berupa apa ya, pemanisnya tinggi itu hati-hati sekali. Jadi ini juga bisa menyebabkan gula darah tinggi. Itu menurut saya ya. Jadi saya ini berbagi pengalaman dengan harapan pertama ya, bagi pasien cuci darah ini bisa ya katakanlah mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian bagi masih sehat ya, sebaiknya pandai-pandai menjaga kesehatan. Silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like dan share. Jika Bapak Ibu ada pengalaman tentang cuci darah, silahkan komen sehingga kita bisa saling berbagi pengalaman. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.